212 ngancam saya malah. Pak Tito kirim polisi jaga rumah saya. 212 itu. Yang memuji saya tidak bikin saya melembung. Apa? Bangga. Yang ngecaci maki saya, ngancam saya tidak takut. Ya Allah. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya doyani wa asin sambal terasi nek uswar melayu nang WC. Sing ngaji maki saya ngancam sama dengan saya doyani wa asin sambal terasi kalau udah kenyang melayu nang panjenengan gitu, panjenengan gitu. Dicaci maki orang diancam jangan takut. Yang ngaji maki sampean podong sampean. Dilem ojo melembung. Sing ngelem podong sampean. Kalau kamu congkak kasar, gua pentung, suwipik, takbir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. Ketua, kepala, komandan, direktur pasar, direktur komandan Babinsa, komandan lah, jangan bawa aja. Ketua masjid, ketua musola, ini ketua lah, kepala madrasah. Jangan di atas, jangan di bawah, kalah jangan. Jadi menang itu wajib, kalah itu yang keras. Menang itu kalah. Bupati harus NU, gubernur harus NU, presiden harus NU. Kalau kalah dosa sampean. Pulang barang, pulang inggi sama aja dosa. Itu Al-Quran yang merintah. Kita harus pinter, kaya, menang. Itu namanya membangun hadharah. Membangun apa? Amanah insaniyah, waqi'iyah, ardiyah, ijtihadiyah. Kalau masyarakat Purwokerto beriman, berakhlak, pinter, sugih-sugih, berarti Purwokerto menjadi Madinah apa? Mutamaddin, madani, civilized. Ya, Purwokerto siap orangnya semuanya beriman, berakhlak, beribadah, dan cerdas, dan kaya, dan menangan. Siap? Awas kalahan, awas. Terakhir. Mari kita meniru Rasulullah yang harus kita tiru. Akhlaknya yang sangat mulia. Apanya? Quran tidak pernah memuji Rasulullah ganteng, sukses, hebat, enggak. Yang dipuji oleh Al-Quran apa? Wa innaka la'alam akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya Purwokerto tergantung akhlaknya, bukan agama. Ada orang mau ke Purwokerto tidak tanya agamanya apa orang Purwokerto, tapi orangnya baik-baik, tidak ya? Baik-baik. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan di masjid 2 hari masih utuh. Yang ditanyakan itu ojo suwalike. Mau ke Purwokerto orangnya baik-baik nggak ya? Waduh, hati-hati. Purwokerto malung kabeh. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil itu. Contoh besar. Afghanistan. Mirip namanya Afghanistan. Terdiri dari 7 suku. 100% Muslim. Satu orang aja non Muslim nggak ada. Afghanistan Muslim semuanya. Tapi perang saudara, paten-patenan. Rumah sakit dibom, madrasah dibom, kantor dibom, sholat Jumat dibom, Maulid Nabi dibom, presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani dipateni, kafir, antek Amerika, alasannya kata mati ini, hafal Quran. Presidennya itu waktu itu Burhanuddin Rabbani, keluaran Al-Azhar Mesir, tamatan Al-Azhar Mesir, profesor. Ada perempuan nyanyi ditembak. Kenapa? Nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, kalau nembak nggak haram. Perempuan nyanyi haram, bunuh. Ayo, uang sing akhlaknya kayak kun panjenengan pengen buat dalam mereka. Ayo jalan-jalan juga gawan putih liburan kan pengen. Pada muslim semua tuh. Tapi Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen. Shinto.
laut teng Jawa gentarmu gandul lah. Sabtu darmu gandul kotoloco sambelum subun. Keharingan kapitayan, keharingan sundawitan, karuhunan. Sinto agamanya lokal animis. Bersih, aman, tentram, tidak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Sini ada calo ada? Kata ibu kota Tokyo segitu ramenya tidak ada polisi jaga jalan, supir tertib semua. Australia, saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, muter-muter 6 kota, terakhir di Sydney, ceramah di masjid yang tadinya gereja jadi masjid. Bar ceramah asar, belanja oleh-oleh. Dapat satu kardus, bawa ke hotel beresin. HP saya nggak ada, lupa. Kemana HP ya? Lupa. Cari-cari nggak ada, udah hilang. Besok pulang beli lagi Jakarta. Jam 10, jam setengah 10, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan anak muda satu membawa HP saya. Ini HP-nya bapak ketinggalan di warung saya. Kira-kira kalau HP ini warung ketinggalan Purwokerto Primen. Islam kami padahal. NUKB Al-Sunnah kami padahal. Saya pernah pergi ke negara Mali 23 jam. Afrika Barat, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau dengan 6 ormas. Saya mimpin saya. NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI Wasliyah, Syariat Islam. Di kota Tembakau, ibu kota Mali, boten wonten rumah dikunci. Gak ada rumah, jendelanya dikunci, pintunya dikunci. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Coba di Purwokerto, sepeda motor nih halaman, kunci masih gantung. Apa dicoba? Besok ayo coba yuk. Satu desa pasir coba. Semua rumahnya jangan dikunci, sepeda motor di halaman, semua. Jadi akhlak namanya. Agama Islam semua, nabinya Muhammad semua, kitab sunnah Quran semua, tapi akhlak yang morat-marit. Paham betul? Terus salam nyun sewu. Saya banyak yang muji, saya ini banyak muji. Dan banyak caci maki. 212 ngancam saya malah. Pak Tito kirim polisi jaga rumah saya. 212 itu. Yang memuji saya tidak bikin saya melembung. Apa? Bangga. Yang ngecaci maki saya, ngancam saya tidak takut. Ya Allah. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya doyani wa asin sambal terasi nek uswar melayu nang WC. Sing ngaji maki saya ngancam sama dengan saya doyani wa asin sambal terasi kalau udah kenyang melayu nang panjenengan gitu. Dicaci maki orang dia jangan takut. Yang ngaji maki sampean podong sampean. Dilem ojo melembung. Sing ngelem podong sampean. Kalau kamu congkak kasar, gua pentung, suwipih, takbir. Lal fadlu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Ya Allah. Jadi kalau ada orang ceramah, nyaci maki, tinggal lunga bebas. Paham betul? Kanjeng Nabi mboten nate ceramah mencaci maki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu abban bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini Quran niki. Jangan caci maki non muslim. Jangan caci maki non muslim. Setiap umat punya kebanggaan masing-masing. Bangga dengan agamanya, bangga dengan budayanya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan seninya. Enggak boleh caci maki. Wong Jawa nggak boleh caci maki wong Sunda nggak boleh caci maki wong Madura, Dayak, Batak, Ambon, Bugis, Cina, Arab. Paham betul? Quran itu luar biasa Quran ini. Tidak boleh mencaci maki non muslim. Lah Rizik mencaci maki Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik ngakunya keturunannya Kanjeng Nabi ngoten mboten. Said Akil bego. Ya nggak apa-apa. Kalau saya dikatain bego nggak apa-apa.
Gus Dur kataan buta mata buta hati, terima mboten panjenengan? Sing gawe butane Gus Dur sapa sih? Sing maringi buta Gus Dur sapa? Gusti Allah. Buta hati enggak? Gus Dur padang hatinya. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak melawan, nanti akan jadi presiden nek wis tuwa. Gus Dur tuh bukti mboten? Waktu sakit, baru dioperasi syarafnya di rumah sakit di kamar, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, terus Pak Cakrawardaya, Menteri Koperasi Maju Pak Harto. Pelan-pelan kita ngobrol, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Kita ini kaget, Gus Dur konslet, ini udah konslet. Suatu hari jalan-jalan jogging, gerak badan, olahraga, mampir ke Grokulu jam 10 lah, luwih sithik. Nyuwun air putih, roti tawar, AC saya buka, ngorok di kursi tidur 20 menit. Setelah bangun, Kang Said mengkonek wis umur 56 dari ketua umum PBNU. Betul, waktu saya terpilih di Makassar tahun 2010, usia saya 56. Dari mana itu Gus Dur? Dari mana itu? Sing ngandani sapa itu? Nurun mubashir yaqdhifu ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. Khawatir ilahiyah. Inspirasi from Allah. Paham betul? Nah, itu Gus Dur itu. Padahal kata Habib Rizik, bukan Habib lah, kata Rizik, buta mata, buta hati. Tidak ada ulama dari Yaman. Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo saya menyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Haromen, Bakilani, Rozi, Baghdad. Imam Khalil, Musibaweh, Baghdad. Ayo salahi, ayo siapa yang nyebut siapa? Amr bin Ubaid, jangan Balagho. Abu Ubaidah Qasim bin Salam, jangan Tajwid. Imam Asy'ari Basrah, Hasan Basri Basrah, Sufyan Tsauri Basrah, Rabi' Adawiyah Basrah. Imam Kisai Kufah, Hamzah Basrah, ahli qiraat Sab'ah Basrah dan Kufah. Ahli hadis 10, tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun orang Yaman. Nomor 2 ulama itu Mesir. Syekh Qadir Jalani Baghdad, Ma'ruf Al-Qafi Baghdad, Sirah Sakti Baghdad, Abu Hanifah Baghdad, Hambali Baghdad, Imam Malik Madinah, Imam Malik. Mesir nomor 2, Imam Syafi'i, Imam Syadili, Hasan Rifai, Ahmad Badawi, Imam Sayuti, Ibnu Hajar Asqalani, Damanhuri, Baijuri, Dasuki, Sa'sahawi, Bujairomi, Baghdad semua Mesir. Nomor 3 Andalus Spanyol, ulama itu Ibnu Arabi, Khatim al-Auliya, Sultan al-Auliya, Ibnu Arabi, Andalus. Ibnu Malik sekarang Alfiyah, Andalus. Ibnu Hazm, Ibnu Tufal, Ibnu Rushd filosof, Ibnu Rushd, Andalus. Qurtubi, Syatibi, Andalus. Yang Yaman mana yang aman? Yaman mana? Paham boten? Kula boten ngerti nasab, soalnya kula duduk ahli nasab. Hanya saja saya mengatakan ulama nggak ada dari Yaman. Ulama besar ya. Bukan ulama kece-kece, bukan. Ulama tenanan itu. Irak, Baghdad, Basrah, Kufah. Imam Muslim Afghanistan, Imam Khalil Afghanistan kalau sekarang Farhad. Imam Rozi Teheran, Ghazali Khurasan. Waktu itu ya Persia, Baghdad semuanya lah. Paham boten? Oleh karena itu mencaci maki bukan ajaran agama Islam. Maka Allah perintah fa'fu anhum, Muhammad maafkan orang Mekah. Saged niru saged Bu? Niru akhlaknya Nabi Muhammad saged? Jawab, saged? Orang yang nipu 5 juta saya maafkan, saged? Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah yang dulu pernah menyakiti, lempari batu, membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, menjemur Bilal di padang pasir, merantai Suhaib Ar-Rumi, dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Sakit panjenengan?
Orang jawab ya insya Allah. Bukan hanya dimaafkan, wastaghfir lahum, mintakan maghfirah, ampunan kepada Allah untuk orang Makkah. Ya Allahumma maghfir ahli Makkah. Ya Allah ampuni dosanya ahli Makkah, penduduk kota Makkah. Panjenengan saged sing nyorong sepeda motor muga-muga japura dosane saged guyus ya Masya Allah tenan nih. Jawab saged. Yang pernah ngelarani, pernah melempari batu sama saya maafkan dan mudah-mudahan diampuni dosanya. Bisa? Itu akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah sampai sekarang bisa memberi syafaat kepada kita.